Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, adik-adik pada rindu sekolah minggu enggak? Ya pastinya dong. Pastilah. Tapi di sini kita akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Kita akan bersukacita meskipun kita sekolah minggunya online. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita akan angkat lagu pujian Ku Daki-Daki. Gerak semua ya. Adik-adik masih bersukacita kan? Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan berdoa dulu. Yuk kita siapkan hati kita siapkan sikap kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Engkau berkati kami, biarkan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap minggu kita diingatkan untuk apa sih Mas Vicky? Yang pastinya untuk selalu memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Iya dong. Kita juga diingatkan untuk tentang hukum kasih ya. Oh iya no. Hukum kasih itu di mana sih Mas Vicky? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan hukum kasih hari ini akan dibacakan oleh Mbak Tata. Mari Mbak Tata. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum, inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di hukum kasih itu kita disuruh Tuhan untuk ngapain Mas Vicky? Yang pertama, kita harus mengasihi Allah. Allah Tuhan kita. Iya, dengan rajin berdoa, berangkat sekolah minggu, memuji Tuhan. Terus apa lagi, Mbak? Terus mengasihi sesama manusia. Nah, itu teman, sahabat, saudara, tetangga, orang tua. Gitu. Iya. Adik-adik masih bersukacita? Amin. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Masih berdiri kan? Masih no.
Masih semangat toh? Ya, yuk kita pujikan Tuhan lagi. Karena ini harinya hari Tuhan, kita harus bersukacita. Kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Membaca hukum kasih udah juga. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita masing-masing. Dan sebelumnya kita mau memujikan nama Tuhan dengan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Sebentar kami mendengarkan dan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati kami masing-masing dan Tuhan selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, yuk bareng-bareng kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan hari ini. Selamat pagi anak-anakku. Shalom. Ya, masih semangat ya, semangat. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita
dulu. Nih. Nih. Ya, kita di luar kita tahu banyak pohon ya, di luar tuh banyak sekali pohon-pohon. Nah, Tuti kira kalian semua pasti setiap hari itu melihat pohon. Nah, di pohon itu ada apa saja ya? Di pohon ya. Nih. Pohon itu terdiri dari batang. Batang itu enggak begitu kelihatan ya. Batang itu yang langsung dari akar. Itu batang. Paling bawah akar ya. Terus di atasnya lagi ada ranting-rantingnya nih, ada ranting-rantingnya juga. Ada ranting-rantingnya. Selain ranting ada daun. Nah, misalkan pohon buah. Nah, tentunya nanti akan berbunga dan berbuah seperti itu. Nah, di dalam pohon itu kita diperumpamakan kita tuh seperti rantingnya. Nah, kita semua anak-anak, Bu Tuti semuanya itu diperumpamakan seperti ranting. Nah, sedangkan batangnya siapa? Batangnya Tuhan Yesus, batangnya. Nah, sekarang yang mempunyai pohon siapa ya? Diperumpamakan itu nanti Allah Bapa di situ ya. Itu. Nah, Tuhan punya rencana, dari pohon-pohon itu punya rencana. Nanti pohon itu diapakan? Nah, seperti itu. Ya, kita akan menerima firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Ya. Ayat 1 sampai 8 nanti itu terdiri dari perumpamaan pokok anggur yang benar. Dan dari ayat yang 9 sampai 17, nah kita nanti disuruh apa? Kita disuruh mengasihi sesama kita. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat nasnya betul dibacakan ya, ayat nasnya betul diambil dari yang Yohanes 15 ayat 5. Bunyinya, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu intinya ya. Nah, anak-anakku, kita tahu sekarang ini ada ranting-ranting, ada pohon ini. Nah, pohon itu siapa tahu ini pohon apa ini? Pohon cabai, ya. Nah, pohon cabai kita tadi diperumpamakan seperti ranting. Nah, sekarang jikalau kita melihat pohon-pohon kita tuh ada yang kering, tentunya kita apakan? Ya, kita putus, kita potong. Nih, di sini yang kering yang mana ya? Yang kering ini. Nih, dipotong. Tuh. Ya. Nah, terus yang kering ini nanti diapakan? Yang kering ini dikumpulkan orang, terus dicampakkan dan nantinya dimasukkan ke dalam api, dibakar. Nah, seperti itu ya. Makanya kita semua nggak mau jadi ranting-ranting yang kering, nggak boleh ya. Nah, kita harus menjadi ranting-ranting yang nantinya berbuah. Nah, ini ada buah cabenya ya. Nah, terus ranting-ranting yang berbuah ini, nah Tuhan juga akan membersihkannya. Ibaratkan ya ranting-ranting ini kita. Nah, kita yang sudah berbuah, nah nanti Tuhan juga akan membersihkannya. Misalkan yang mana ya, daunnya yang banyak dikurangi. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa berbuah banyak. Nah,
tugas kita yaitu supaya kita itu nanti berbuah yang banyak. Nah, buahnya apa? Kita. Kemarin ada buah-buah roh. Nah, buah-buah roh. Buah roh apa saja? Damai, sukacita, lemah lembut. Terus apa lagi? Sabar, ya, seperti itu. Nah, seperti itu buah-buah. Jadi di dalam kehidupan kita harus berbuah. Nah, supaya kita bisa berbuah, ya, supaya kita bisa berbuah, kalau ini pohon cabai, berbuah cabai juga bermanfaat, walaupun pedas ya, tapi itu bermanfaat buat kita semua. Nah, kalau ini pohon buah kelengkeng. Nah, ini buah kelengkeng, tapi kelengkengnya belum ada, apa-apa, ya. Nah, yang kering kita buang lagi, harus diputus, ya. Yang kering-kering diambil, dibuang. Nah, itu, ya, pohon kelengkeng. Nah, kalau sudah berbuah, nanti buahnya harus banyak, tuh. Nah, anak-anakku, supaya kita bisa berbuah, misalkan ranting ini supaya bisa berbuah, ya, supaya di sini nanti ada buahnya, ini dibuang dulu yang kering. Nah, supaya nanti di sini ada buahnya, itu kan harus menyatu dengan batang. Kalau misalkan ranting ini berdiri sendiri, butuh dipotong, ini ranting ini. Nah, ranting ini berdiri sendiri itu tidak mungkin nanti bisa berbuah, ya. Karena ini ibaratkan nanti di sini ditanam di tanah, jadi akarnya akan mencari makan ke sini mencari makan. Nah, kalau rantingnya lepas, otomatis akan mati. Seperti itu. Makanya supaya kita hidup, supaya kita bisa berbuah, kita bisa berbuah, kita harus menyatu dengan batang. Kita harus menyatu dengan Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan Yesus harus ada pada kita. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan juga berfirman sih, kalau kita itu sebenarnya sudah bersih karena firman Tuhan. Nah, jadi memang firman Tuhan itu akan membersihkan kita sedikit demi sedikit membersihkan kita. Kita jadi bersih, tetapi kita tidak harus tinggal diam bersih saja, enggak. Kita harus tetap menyatu dengan Tuhan Yesus, ya. Tidak boleh lepas dari Tuhan Yesus. Seperti itu, supaya kita bisa berbuah. Nah, buah-buah kita seperti apa nanti kalau kalian sudah berbuah, kalian akan jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang lemah lembut, anak-anak yang sabar, anak yang mengasihi teman-teman kalian semua, ya. Itu kita disuruh untuk mengasihi, ya, mengasihi itu perintah Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, makanya kita harus mengasihi sesama kita. Seperti itu, ya. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan Tuhan Yesus sudah dikasih Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus mengasihi kita, dan kita harus mengasihi sesama kita. Sekarang buktinya Tuhan Yesus mengasihi kita apa? Nah, buktinya Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, ya. Tuhan Yesus tidak menyebut kita lagi hamba, tetapi menyebut kita sahabat. Nah, tahu hamba itu misalkan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu misalkan seperti itu. Nah, seorang hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, ya, nggak tahu tuannya ini ngapain, baru
sekarang itu seorang hamba ya. Kalau Tuhan Yesus menyebut kita seorang hamba, enggak. Tuhan Yesus menyebut kita seorang sahabat. Itu. Mengapa Tuhan Yesus menyebut kita seorang sahabat? Karena Tuhan Yesus sudah memberitahukan segala sesuatunya yang Allah Bapa berikan pada Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Nah, kita dianggap sebagai sahabat. Itu. Nah, di sini bukan kita yang memilih Allah, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang telah memilih kita. Kita ditentukan untuk menjadi anak-anak yang berbuah, yang mau belajar firman Tuhan, berbuah sehingga berbuah menjadi berkat untuk sesama kita. Nah, jikalau kita sudah berbuah banyak, kita disebut murid-murid Tuhan Yesus. Kalau sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus, otomatis kita harus mau memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan Allah Bapa kita dipermuliakan. Nah, seperti itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Intinya yaitu judulnya pokok anggur yang benar. Kita berusaha untuk berbuah. Nah, untuk kesimpulannya nanti kita akan melihat video ya. Videonya cuma sebentar. Itu kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita dengarkan dulu, kita semangat, kita meneruskan sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Seperti itu, kita lihat video saat ini. Dan nanti setelah kita melihat video akan dilanjutkan lagi Mbak Ia, Mas Vicky dan Mbak Tata. Tuhan Yesus memberkati. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi pohon anggur yang benar? Mbak Lia, Mas Vicky juga mau no? Mbak Tata? Ya, pasti semua anak Tuhan ingin menjadi
ranting yang berbuah dan yang enggak kering ya Mas. Iya, no. Adik-adik, pada sekolah minggu hari ini kita akan akhiri, tapi jangan sedih ya, karena besok minggu selanjutnya kita akan sekolah minggu lagi. Oke? Masih bersemangat? Masih dong, semangat. Ya, kita sebelum kita mengakhiri, kita menyanyi lagi hari ini harinya Tuhan. Meskipun hari Minggu kita beribadah online, tapi berkat Tuhan selalu mengalir pada kita semua. Amin. 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 Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kita di hari-hari berikutnya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau pertemukan kami kembali pada sekolah minggu selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.